Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 12 Mei 2020. Apa kabar hari ini? Kembali IHSG di bawah tekanan. Dalam catatan saya IHSG ditutup di angka 4.588, minus 1,09%. Ya, kayaknya juga indeks belum berhasil bertahan di atas Fibonacci 38,2 ya. Di chart saya itu kita punya 38,2 di sekitar 4.605. Maka indeks masih berusaha menembus, kemudian ditekan lagi, berusaha lagi naik dalam 2 candle naik, kemudian ditekan hanya dengan 1 candle saja langsung turun di bawah 38,2. Situasi yang demikian ini tidak terlalu menggembirakan ya, selalu membuat trader itu kebingungan. Memang kalau fase sideways itu selalu membuat hati galau, nggak tahu jelas maunya seperti apa. Semoga aja indeks bisa kembali naik. Seperti biasa, indeks kita harapkan bisa segera naik di atas 38,2, bisa naik dan bertahan di atas 4.605. Dalam beberapa hari ini kita akan lihat, semoga aja indeks kembali bergerak naik ya, jangan kemudian turun lagi lalu membuat lower low. Sampai saat ini kan kita melihat low-nya IHSG itu ada di sini, di sekitar 4.667. 4.467 saya kira masih ada 100 poin ya. Mudah-mudahan aja indeks bisa lebih terdorong naik dibanding tekanan turunnya. Seperti biasa saya masih tetap bertahan dengan analisa saya yang mengatakan indeks kita akan bergerak sideways di antara 38,2 di angka 4.605 dan 61,8% di angka 5.030. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang senantiasa melakukan analisa pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia secara teknikal. Jadi teman-teman yang pengen memperdalam atau memperluas wawasan mengenai analisa teknikal atau bahkan pengen jadi trader saham, langsung saja subscribe. Dan teman-teman boleh meninggalkan kode saham yang ingin kita bahas di kolom komentar. Satu isu yang menarik terjadi hari ini di mana web investing.com kelihatannya bakalan diblokir, meskipun saya masih bisa mengakses investing.com secara normal dari browser Chrome. Mungkin provider saya belum sampai tahap pemblokiran ya, masih butuh beberapa waktu sampai investing.com-nya diblokir. Tapi dari beberapa teman-teman yang sudah mengalami pemblokiran, saya kira hanya soal waktu saja kalau pemerintah benar-benar melakukan pemblokiran terhadap investing.com, maka kita semua akan kehilangan akses. Ini perlu kita perhatikan, terutama kawan-kawan yang sudah menyimak video saya untuk membuat tampilan chart seperti chart TradingView yang saya gunakan. Maka teman-teman semuanya akan kehilangan tampilan seperti itu, karena bagaimana mau ditampilkan sedangkan untuk akses webnya aja udah nggak bisa. Ini agak-agak membingungkan karena investing.com itu kan adalah portal berita ya, lebih khusus lagi di bidang ekonomi, di bidang finansial. Makanya agak membingungkan aturan apa yang dijalankan sama pemerintah sehingga kemudian investingnya itu kena. Ini agak-agak membingungkan karena yang katanya melakukan permintaan pemblokiran adalah dari Bapepti. Entah apa urusannya orang-orang itu sampai portal berita aja mau diblok. Itu nggak ada urusan sih. Bukannya kita mau membanggang, tapi nggak masuk logika aja. Saya nggak tahu aturan apa yang diterapkan. Saya belum mendapatkan informasi yang jelas aturan yang mana yang ditabrak oleh investing. Tapi saya kira investing nggak akan melakukan lobby-lobby untuk meloloskan diri dari jerat aturan pemerintah ya. Jadi investing toh akan tetap jalan aja. Mereka selama ini bisa berjalan seperti itu, di tempat lain juga bisa berjalan ya. Saya kira mereka akan tetap jalan seperti biasa, dan ya kita sebagai warga negara yang baik cuma bisa menerima keadaan bahwa kita nggak bisa akses investing.com. Terutama sih ini entah oknum siapa ini yang ada tangan-tangan jahil di Bapepti yang kemudian melakukan tindakan untuk
meminta pemblokiran investing.com. Semoga aja orangnya cepat diganti dan investingnya bisa diakses lagi oleh kita semua. Sekarang mari kita lihat untuk saham PTBA. Oke, PTBA kayaknya masih belum berhasil menyentuh kita punya resisten di kotak merah ya, di 2240-an. Ini kayaknya hari ini udah merah lagi. Kemarin mendekati resisten kotak merah, tapi ternyata kemudian mengalami retracement lagi, mundur lagi. Kayaknya bakalan turun lagi untuk support testing di area kotak kuning ya, di 1820. Apakah ini masih berpeluang naik? Kayaknya masih berpeluang naik, karena kita lihat dalam 2 hari waktu candle merah ini terjadi penurunan volume transaksi. Jadi kemungkinan ini masih bergerak naik, karena kita tahu seandainya penurunan diikutin dengan volume yang makin besar, berarti trennya memang adalah turun. Tapi ini kan kalau kita lihat candlenya merah dan volumenya makin mengecil, berarti gerakan turun ini adalah berlawanan dengan tren. Artinya tren sebenarnya itu adalah naik, tapi karena dia sedang bergerak turun, maka tiba-tiba pasar kehilangan gairah untuk bertransaksi, sehingga ya kita melihat aja ya volume transaksinya memang agak mengecil. Sementara pada waktu dia sedang berjalan naik di segmen ini, kelihatannya kan terjadi peningkatan volume ya, terjadi peningkatan volume yang cukup bagus. Teman-teman lihat juga di fase di sini, di segmen yang ini terjadi penurunan volume pada saat harga bergerak berlawanan dengan tren. Jadi kita lihat ternyata trennya ini sementara naik gitu. Ini adalah tren naik, cuman ini adalah berlawanan dengan tren sehingga volume transaksinya mengecil. Saya kira itu untuk cara melihat bagaimana menilai suatu saham itu trennya sedang kemana. Berikutnya kita lihat saham Tele. Tele udah kembali turun ya, udah mendekati lagi kita punya support di area kotak hijau di angka 103. Kayaknya kalau kita lihat Tele masih akan berkutat cukup panjang sekitar support ini, sekitar support bahkan mungkin bisa turun sampai ke harga 100 gitu ya. Kalau kita lihat volume transaksinya juga rata-rata nggak terlalu jelas, jadi kita akan mengatakan yang mungkin dia akan memasuki fase sideways untuk mengumpulkan kekuatan mau naik atau kekuatan mau turun. Nah itu yang kita belum tahu. Ini adalah fase awal dari suatu sideways saya kira ya. Jadi di sini kita lihat dia di antara kotak hijau dan kotak ungu bergeraknya dengan volume transaksi rata-rata, sehingga tidak terlalu jelas arahnya ini bakalan naik atau turun. Sehingga yang bisa mengambil keuntungan di sini adalah kawan-kawan yang punya tingkat spekulasi cukup tinggi, yang berani ngambil risiko, beli dekat-dekat support, kemudian jualan di sekitar resisten. Ya memang kalau di sideways begitu, nggak bisa ditebak. Bisa jadi ini adalah akhir dari sideways, kemudian dia turun lebih jauh kan. Makanya diperlukan suatu tindakan spekulatif yang agak berani ngambil resiko gitu loh. Kalau orang-orang yang malas ngambil resiko ya sudah, tunggu aja kalau dia udah bergerak naik, barulah kita ikutan. Nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar saya kira, karena itu adalah tergantung dengan profil resiko masing-masing trader ya. Jadi ya itu adalah pilihan. Kalau memang mau mengambil resiko, mau bertindak agak spekulatif dikit, ya boleh beli di sekitar area kotak hijau ini, kemudian berharap dia bergerak naik. Karena memang ini belum ada petunjuk yang terlalu bagus kemana arah pergerakan saham Tele. Mari kita lihat saham IPTV. Oke, saham IPTV-nya kayak gimana ini? Oke, di sini kita punya resisten dulu ya, yang kelihatan aja dulu, ini udah jelas. Ini adalah area resisten yang coba dicapai oleh IPTV. Kemudian kita punya support paling dekat, itu kelihatannya ada di sini ya. Ini adalah support, tapi kayaknya gimana ya? Ini terlalu dekat kayaknya supportnya ini. Saya cenderung percaya support ini akan ditembus. Saya mau turunin lagi lah. Ada di bawah sini, karena yang tadi ini di atas ini kayaknya terlalu dekat, ini belum selesai. Jadi saya akan cenderung percaya bahwa yang kemarin terjadi di tanggal 6 Mei 2020 ini adalah suatu retracement. Jadi ini adalah gerakan turun, kemudian
kemudian terjadi retracement naik, dan dia akan lanjutkan pergerakan turun. Itu yang saya lihat. Karena kita sejauh ini kan belum melihat suatu gerakan yang bagus. Ini juga saham baru ya. Iya, ini saham baru IPO 9 Juli 2019. Hampir setahun yang lalu di IPO, jadi kayaknya ini belum terlalu stabil. Kita belum bisa melihat trennya yang terlalu bagus. Saya cenderung percaya bahwa dia sementara downtrend ini. Dia masih akan turun. Belum terlihat tanda-tanda yang cukup bagus bahwa IPTV ini sudah berbalik arah menjadi uptrend. Sejauh ini sih masih kelihatan seperti itu ya. Soalnya di sini ada teman-teman lihat kalau mau berhitung, mungkin ini teman-teman mau berhitung sebagai fase sideways untuk pembentukan reversal pattern. Cuman kita belum dapat juga reversal pattern-nya seperti apa yang sedang terbentuk. Makanya saya cenderung percaya tren turun itu masih akan berlanjut. Mari kita lihat saham Doit. Oke, Doit juga kelihatannya masih bergerak sideways ya. Ini nggak bisa kita pungkiri, masih bergerak di antara resisten kotak merah di sekitar 165 dan support kotak hijau di angka 120-an. Kayaknya masih akan bergerak sideways. Teman-teman bisa melihat transaksi yang terjadi juga nggak bagus-bagus amat. Satu transaksi yang cukup ramai pada waktu Doit berusaha menembus area resisten kotak merah, tapi ternyata gagal dan Doit kembali bergerak sideways aja. Nah, ini di sini kalau sideways seperti ini, seperti yang kita katakan sebelumnya ya, ini orang-orang yang spekulatif tingkat tinggi ini kemungkinan bisa dapat cuan. Tidak selalu mantul dari support, tetapi kalau dia mantul dan kebetulan dapat dekat support kan ya lumayan. Tapi kalau dia breakdown support ya memang harus cut loss kan. Makanya ini ada nilai spekulatif yang cukup besar, peluangnya cukup terbuka lebar untuk mendapatkan keuntungan ataupun mengalami kerugian. Maka dari itu biasanya kita agak hati-hati, lebih berhati-hati kalau menghadapi saham yang sedang sideways. Lebih enak ya trading di saham yang sedang trending lah. Kalau dia downtrend kan udah jelas jangan disentuh. Kalau dia uptrend ya kita bisa dengan lebih santai untuk membeli. Tapi kalau dia sedang sideways gini, ya memang lebih spekulatif lah kalau saya bilang. Harus lebih berani ngambil resiko untuk trading di saham seperti ini. Berikutnya kita lihat saham SMRA. Ini juga udah lama kita nggak bahas ya. Udah lama, udah ketinggalan chartnya. Sekarang kita punya support di sini. Ini support yang udah kelihatan. Oke, teman-teman bisa lihat ya, ini supportnya udah cukup jelas. Di sini terjadi pembalikan arah, udah 2 kali pembalikan arahnya. Kemudian resistennya ada di sini. Ini kelihatan juga cukup jelas. Saya kira ini adalah resisten di mana harga coba tembus, tapi kemudian kembali mengalami tekanan jual. Oke, sekarang ini adalah resisten lanjutannya. Ini kayaknya di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini sempat bergerak tipis, bergerak sideways. Ya, teman-teman bisa menentukan bahwa di sini kemungkinan besar ada resisten, tapi belum teruji. Nanti aja kalau benar-benar dia coba, nanti teman-teman bisa melihat benar nggak ya ada resisten di situ. Ya, kita kan sama-sama belum tahu ya. Ini hanya sekedar tebakan liar aja. Nah, sekarang kita lihat kecenderungan pergerakan untuk SMRA ini kemana. Teman-teman sekarang bisa memperhatikan kita punya 2 candle ini. 2 candle ini kalau teman-teman ingat definisi dark cloud cover, yaitu pada saat pembukaan terdapat gap up, ini udah memenuhi, kemudian closing itu ada di bawah setengah candle hijau sebelumnya, ini udah memenuhi. Jadi ini bisa kita katakan sebagai dark cloud cover, atau bahkan mungkin teman-teman akan bisa mengatakan ini sebagai bottom tweezer gitu ya. Kayak bottom tweezer itu mestinya warna merah kemudian diikuti dengan warna hijau. Kalau saya nggak salah ingat, itu adalah definisi bottom tweezer. Nanti coba teman-teman lihat lagi. Ada contekan dari Bu Linda mengenai candlestick ini, teman-teman bisa dapatkan bukunya, buku mengenai candlestick. Kemudian ada quick notes-nya juga, contekan gambar-gambar dari
candlestick pattern. Nah, teman-teman bisa dapatkan, saya sediakan linknya di bawah ya, di deskripsi video ini. Teman-teman bisa langsung akses karena kayaknya buku ini belum ada di Gramedia. Jadi teman-teman seyogianya kalau pengen baca ya belinya online lah. Lagian kan masih dilarang keluar rumah. Jadi ya saya pikir ya kesempatan untuk mendapatkan buku ini ya hanya lewat online. Udah tersedia sih sebenarnya, cuman karena jalur distribusinya seperti yang kita dengar kata Bu Linda, jalur distribusinya itu masih sulit dihadang oleh pandemi COVID-19. Jadi ya udahlah, kita terima nasib aja. Selama belum masuk di toko buku ya kita belum bisa baca bukunya. Satu-satunya cara teman-teman belinya lewat online aja. Oke, sekarang kita lihat untuk SMRA. Saya akan mengatakan bahwa untuk formasi candle hari ini tidak akan terkonfirmasi apapun namanya. Meskipun kita bisa sebut ini sebagai dark cloud cover, kayaknya sih nggak terkonfirmasi ya. Karena saya melihat untuk terjadinya pattern dark cloud cover ini masih terlalu jauh dari area resisten, maka saya berpendapat ya ini kayaknya nggak bakalan terkonfirmasi deh. Kayaknya besok udah hijau lagi nih SMRA. Ini juga didukung dengan besarnya candle hari ini, tetapi volume transaksi kecil. Jadi saya pikir ini nggak akan terkonfirmasi lah, besok juga udah hijau lagi nih SMRA. Dan teman-teman udah bisa mengatakan ya kalau dia hijau kita akan melihat ya semoga aja hijau ya, kita akan melihat ada lagi higher low, karena kan sekarang ini low-nya ada di area kotak hijau. Nah, kalau besok dia udah mulai menghijau kemudian dia udah bergerak naik ya teman-teman udah bilang ya ini ada higher low. Kemudian kalau dia menembus lagi area kotak kuning di harga 540-an, teman-teman mengatakan udah ada high dan ini akan lebih nyaman kita katakan sebagai minor uptrend, sehingga kita bisa mulai mengamati, bahkan udah mulai nyicil entry. Siapa tahu kita bisa dapat cuan yang lebih bagus di saham SMRA. Kita lanjut dengan ICBP. ICBP kayaknya udah sampai di support 2 hari yang lalu. Kemudian dalam 2 candle yang ini kita lihat udah mulai rebound ya, udah mulai mantul. Teman-teman bisa melihat udah candle hijau, kemudian volume transaksi kembali udah mulai membesar. Saya pikir ini kesempatan bagus kalau teman-teman yang suka membeli di area support, ini bisa diperhatikan mungkin dalam 2 atau 3 candle berikutnya dia udah akan bergerak naik dengan gerakan yang cukup bagus. Cuan-cuan barang 5%, 6% gitu dapat lah kayaknya ini ya. Kelihatannya sih cukup oke pergerakan naiknya untuk ICBP. Kebetulan lagi berada dekat-dekat support sehingga nilai resikonya nggak terlalu besar. Patut dipertimbangkan untuk membeli saham ICBP. Kalau dia turun di bawah kita punya support di sekitar 9.600 ya sudah, kita cut loss. Rugi 150 poin. Tapi kalau berhasil naik sampai ke 10.200, kita dapatnya berapa ratus rupiah tuh. Saya pikir ya ini adalah satu perbandingan yang cukup bagus sekali ya. Cukup masuk akal, bisa kita pertimbangkan untuk mengambil resiko yang kecil dengan probabilitas untuk mendapatkan cuan yang lebih besar. Kita lanjut dengan GIA. Wah, kayaknya GIA belum sanggup untuk menembus kita punya resisten ya di kotak hijau. Ini resistennya udah terlalu lama. Nah, kayaknya kita butuh penyesuaian. Sekarang ini kita ganti dia dengan warna kuning aja. Kemudian kita punya support ada di bawah sini sekarang ya. Teman-teman bisa melihat ini adalah support. Saya ganti dia dengan warna kuning supaya kita nggak kebingungan lagi kalau kita berhadapan dengan saham GIA. Oke, yang ini sekarang kita butuh sedikit penyesuaian. Nah, ini teman-teman boleh geser di bawah sini. Ini udah lebih jelas ya bahwa kemungkinan besar GIA ini sedang support testing. Supportnya itu ada di area kotak kuning di harga 220. Iya, ini adalah area support untuk GIA yang sedang di testing.
sehingga kita bisa menganalisa kemungkinan Gia masih akan bergerak naik lebih tinggi. Jadi teman-teman boleh memperhatikan Gia selama dia masih ada di atas 220. Kemungkinan kejadiannya itu ada di candle berikut. Kalau kita lihat Gia mulai hijau atau mungkin besok turun dulu, mungkin sampai 210 dia turun bikin lower shadow yang agak panjang, kemudian dia mulai bergerak naik, udah mulai menghijau atau bikin gambar candle yang long lower shadow dan kepalanya ada lebih kecil, mungkin warna merah atau hijau, yang penting kepalanya kecil di atas diikuti dengan lower shadow yang cukup panjang. Saya kira itu adalah salah satu pertanda yang baik bahwa dia akan bergerak lebih tinggi. Saya kira itu patut diperhatikan dari dia, karena ini ada di dekat area support ya, jadi resikonya terlalu kecil, sedangkan rewardnya juga kita bisa lihat cukup jauh sampai ke area 308 gitu, 380. Nah, saya kira ini cukup bagus untuk dipertimbangkan. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan aja. Besok kalau lihat dia masih merah, ya sudah diam-diam aja dulu. Tapi begitu dia mulai mantul, bergerak naik lebih tinggi dari angka 220, saya kira itu cukup bagus untuk diikuti. Semoga aja bisa memberikan cuan yang lebih mantap ya. Jarang-jarang kan di rumah tetap dapat cuan. Saya kira cukup sampai di sini untuk analisa kita pada hari ini. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Semoga bisa memberikan pandangan, bisa jadi sinyal saham-saham yang kelihatannya bagus atau saham-saham yang kelihatannya seharusnya udah dijual. Ya, silahkan pertimbangkan. Yang penting tetap sadar, teman-teman tuh harus tetap sehat, tetap tinggal di rumah, karena walaupun Anda sehat, Anda bisa menjadi carrier untuk orang lain. Salam cuan untuk kita semua.